Keluarga korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur masih menunggu di sekitar posko pencarian dan area sekitar pondok pesantren. Mereka hanya bisa pasrah menanti dan berharap korban dapat segera ditemukan. Proses pencarian korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur memasuki hari ke-7. Selama 24 jam, tim SAR gabungan melakukan pencarian dan evakuasi para korban yang masih berada di bawah reruntuhan. Para wali santri yang telah berhari-hari berada di sekitar posko dan pondok pesantren menunggu dengan penuh kecemasan dan juga harapan. Waktu emas para korban yang terjebak di antara reruntuhan bangunan musola telah lama dilewati. Para wali santri hanya bisa menunggu pasrah. Salah satu wali santri hanya berharap jasad anaknya segera ditemukan dan dikebumikan. Saling bercerita tentang apa biasanya Bu yang disampaikan Adik Nasy kepada Ibu? Dia bilang jangan terlalu memikirkan dia karena dia udah sangat betah di pondok pesantren. Dia cuma pengen jadi orang yang lebih baik sebelum dia masuk ke pesantren ini. Cuma itu yang dia sampaikan. Dia cuma bilang nanti waktu tanggal 1 saya akan nelpon ibu lagi dan minta saya untuk mengirimkan uang jajannya di sini. Ternyata pas tanggal 1-nya ada musibah di sini. Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Cuman segera ketemu sama jenazah anak saya, jadi bisa segera dibawa pulang. Dari data terakhir telah 36 jasad korban dan 1 bagian tubuh ditemukan tim SAR gabungan. Sementara 27 korban masih dalam pencarian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur, kita terhubung dengan reporter TV One di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Goldi Gumilang. Goldi, ada informasi terbaru apa mengenai identifikasi pada hari ini? Silahkan. Selamat malam Laura dan juga pemirsa, kami informasikan dari Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Pada hari ini total hingga pukul 10 malam terdapat 47 kantong jenazah maksud kami yang telah dibawa di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. 5 diantaranya sudah teridentifikasi dan tadi malam pemirsa 2 sudah diserahkan ke orang tua. 2 jenazah yang berhasil diidentifikasi dengan inisial N, 13 tahun, warga Garamblengah, Bangkalan, dan juga inisial ARH, warga Daperan Baru, Surabaya. Tadi sudah diserahkan kepada pihak keluarga sehingga dari total 47, 5 sudah teridentifikasi, sementara 42 lainnya masih dalam proses pencocokan data, antemortem dan postmortem. Selain itu juga jika di total keseluruhan untuk data korban hingga H+7 ini pemirsa yang telah terdata berjumlah 156 orang dengan 5 body part di antaranya. Kemudian untuk korban selamat berjumlah 104 dan korban meninggal dunia berjumlah 52 orang. Proses evakuasi masih terus berjalan dan juga proses identifikasi untuk puluhan korban jiwa dalam runtuhan Ponpes Al-Khozini ini masih terus dilakukan. Pihak tim DVI ataupun Bidokes Polda Jawa Timur juga mengupayakan untuk melakukan identifikasi secara premier, yaitu mencocokkan data yang sudah dihimpun dari keluarga korban dan juga korban ataupun jenazah yang sudah ditemukan. Jikalau memang langkah tersebut belum menemukan kecocokan, akan dilakukan tes DNA yang nantinya beberapa sampel dari jenazah akan dikirimkan ke Pusdokes yang berada di Cipinang, Jakarta Timur. Dan hingga saat ini pemirsa kita masih menantikan untuk korban-korban yang belum teridentifikasi, mengingat ini jumlahnya cukup banyak, masih di 42 korban.
Selain itu juga di Rumah Sakit Bayangkara disediakan ataupun didirikan 2 pos tenda yang digunakan untuk para keluarga, di mana keluarga tersebut atau keluarga korban tersebut ini bisa beristirahat dan juga menunggu di lokasi ini, mengingat pada saat ataupun di proses evakuasi pada saat ini memang tinggal belasan lagi yang belum ditemukan, kalaupun mengacu pada data yang dari pondok pesantren, yang untuk total keseluruhan ini 167, sehingga pada malam hari ini jika sudah ditemukan sekitar 156 orang sehingga kurang 11 orang lagi. Namun jumlah ini fluktuatif pemirsa, dalam artian bisa bertambah ataupun berkurang menunggu informasi yang lebih tepat nantinya jika proses evakuasi seluruh korban jiwa ataupun korban dalam reruntuhan ini sudah berhasil dievakuasi seluruhnya. Sehingga kami tegaskan sekali lagi bahwa di Rumah Sakit Bayangkara ini sudah menampung sebanyak 47 korban jiwa, kemudian 5 sudah diidentifikasi dan juga sudah dipulangkan ke rumah duka ataupun keluarga masing-masing. Sementara masih ada 42 yang dalam proses identifikasi. Sementara itu Laura, kembali ke studio. Baik, Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali.